Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Silahkan bagi yang belum subscribe untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya mahasiswa. Nah, di video kali ini adalah video yang spesial ya, perdana saya luncurkan untuk Q&A. Kemarin saya sudah tawarkan bagi misalnya teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Dan ternyata ada satu pertanyaan yang masuk. Saya sengaja buat spesial video untuk pertanyaan itu karena memang ini bersifat teknis ya, bagaimana cara memasukkan data SPSS, data dari Excel ke SPSS. Nah, di sini saya akan jawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari Bang Joyce Batam ya. Mas mau tanya, saya bingung sekali cara memasukkan data kuesioner saya yang berskala Likert dari mulai Excel ke SPSS. Saya memang kurang paham caranya. Responden saya ada 100. Lalu variabel X-nya ada 4. X1-nya 5 pernyataan, X2-nya 5 pertanyaan, X3-nya 5 pertanyaan, X4-nya 5 pertanyaan, dan variabel Y 10 pertanyaan. Bagaimana caranya ya Mas? Saya bingung nih, takut gak sudah tahun ini. Oke, Bang Jos Batam jangan khawatir ya, selama Bang Jos terus belajar, apalagi mantengin channel ini terus, pasti terbantu Bang Joyce ya, jangan khawatir. Dan di sini saya akan bantu jawab Bang Joyce. Sebelumnya memang tim kami juga sudah balas ya pertanyaan dari Bang Joyce. Ada tutorial yang sudah dibuat, namun agar lebih kena nih ya, saya akan tunjukkan caranya yang nanti datanya pun akan disesuaikan dengan data yang Bang Joyce punya ya. Ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah, tim kami sudah jawab tutorialnya. Kemudian ada pertanyaan lain ya yang Bang Joyce tanyakan lagi mengenai uji normalitas, dan sudah dijawab lagi ya Bang Joyce ya. Dijawabnya memang sebelum dilakukan uji normalitas, karena memang Bang Joyce ini menggunakan kuesioner, harus terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi di sini ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama cara memasukkan data, yang kedua terkait uji instrumen ya atau validitas dan reliabilitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Oke, saya akan tunjukkan dulu Bang Joyce bagaimana memasukkan data dari Excel ke SPSS ya. Nih, sebetulnya sih dari video sebelumnya disampaikan sudah, cuman ini biar lebih sama aja ya dengan ini. Nah, ini saya sudah punya datanya nih. X1, X2, X3, X4 sesuai dengan Bang Joyce punya. Lalu ada Y ya. Nah, ini datanya fiktif. Jadi ini simulasi saja. Kemudian respondennya ada 100 dan saya pun sudah buatkan 100 nih ya. Ada 100 responden. Saya akan tunjukkan cara yang mudah aja, import data dari Excel ke SPSS. Nah, saran saya, kita harus hapus dulu nih yang kolom responden, hapus. Kemudian headernya cukup aja 1 ya. Formatnya seperti ini, X1, agar nanti bisa langsung pas di kolom SPSS-nya. Ini X3, ini X4, ini Y. Oke ya. Nah, silakan nih Bang Joyce, istilah untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 mau seperti apa, silahkan.
ini saya lebih kepada misalnya pertanyaan X1 untuk nomor 1 X1 underscore 1 ya, ini versi saya. Kalau Bang Joyce mau ganti juga boleh, misalnya pakai inisial variabelnya, terus ada nama, ada angka satunya, angka 2 untuk pertanyaan 2, angka 3 untuk pertanyaan 3 ya, silahkan ya. Nah yang jelas seperti ini. Nah ini X1 ini adalah X total ya, X2 X total, X3 X total, X4 X total, Y X total. Oke. Nah, saya save dulu. Oke, dibuka SPSS-nya, lalu masuk ke file, open data. Nah kita cari file Excel kita. Nah tadi ini contohnya. Setelah ini kita open, oke, nah, otomatis langsung masuk nih seperti ini, sangat mudah sekali. Nah itu caranya. Kalau misalnya ingin lebih jelas lagi, silahkan dibuka video sebelumnya ya, yang sudah saya buatkan bagaimana cara import data dari Excel ke SPSS. Tinggal nanti variabel yang disesuaikan ya, ukurannya apa, nominal, ordinal atau scale. Di sini tinggal disesuaikan. Nah seperti itu Bang Joyce, jawaban dari kami. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mau tanya, ketika kita menguji normalitas yang kita pakai apakah total dari masing-masing variabel X, total X2, total X3, dan total Y. Nah kalau kita ingin menguji normalitas, yang digunakan adalah nilai total ya, jadi bukan nilai per poin pertanyaan, jadi tetap yang total. Pertanyaan berikutnya adalah maaf Mas, mau tanya lagi, ketika saya uji pplot dan data saya normal, lalu ketika saya uji pakai Kolmogorov Smirnov, data saya tidak normal di bawah 0,05. Mengapa bisa begitu? Maaf sekali Mas, saya pengen tanya ya, gak apa-apa. Gini, data normal itu satu keharusan ya, satu syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya data normal ketika kita ingin meregresikan data ya, regresi, itu regresi sederhana ataupun berganda. Kalau pakai pplot itu kan grafik ya, gambar kelihatannya terlihat normal, tapi belum tentu diuji Kolmogorov Smirnov data normal. Saran saya itu adalah lebih kuat ya, lebih baik kita berpatokan kepada yang Kolmogorov Smirnov, harus di atas 0,05 ya nilai Kolmogorov Smirnovnya. Karena ketika kita lihat gambar itu memang akan beda persepsi ya, beda pandangan apakah ini normal atau tidak. Tapi ketika kita lihat angka itu jelas, misalnya kalau di atas 0,05 normal, di bawah tidak normal gitu kan, itu akan sangat jelas seperti itu. Nah lalu kalau tidak normal harus bagaimana? Ketika tidak normal, nah kita harus buat datanya normal dengan kaidah-kaidah ya ilmiah ya, tidak dimanipulasi. Nah kalian bisa hilangkan outlier atau transformasi data. Dan kalau nggak salah saya sudah sempat buatkan cara mengatasi data yang tidak normal. Silahkan dicek di video-video sebelumnya. Nah kemudian mengenai uji validitas dan reliabilitas, ada pertanyaan lanjutan dari Bang Joyce ini. Apakah uji validitas dan reliabilitas yang diuji setiap pertanyaan atau dari X-nya atau total dari X-nya? Gini, uji instrumen itu akan diuji setiap variabelnya. Uji instrumen itu ada validitas dan reliabilitas. Uji validitas yang diuji adalah per pertanyaan. Jadi mengkorelasikan pertanyaan 1 ke nilai total, pertanyaan 2 ke nilai total setiap variabel. Nah, kemudian reliabilitas itu biasanya pakai kurang baca alfa. Itu juga
per variabel ya, X1, X2, X3, X4, Y validitasnya seperti apa ya, di atas 0,05 di atas 0,6 atau bagaimana ya. Dikatakan reliable kalau di atas 0,6 ya, ada yang mengatakan juga di atas kalau di atas 0,7. Nah itu lihat. Nah video uji instrumen ini pun saya sudah buatkan, silahkan Bang Joyce Batam ini cek lagi videonya, atau nanti saya akan sertakan link di deskripsi ya. Nah itu aja jawaban untuk question and answer edisi perdana ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bang Joyce, khususnya umumnya untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan sukar Bang Joyce, kalau mau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kembali. Nah itu saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga silahkan ditanyakan, nanti saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.